Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Marufin. Ya baik, Pak Marufin melanjutkan dialog kita yang tadi. Bagaimana lantas Pak mekanisme koordinasi antara pemerintah dengan ormas serta pemuka agama di daerah? Apakah ada prosedur khusus agar hasil Rukyatul Hilal ini di lapangan cepat dan akurat? Baik, ada ya. Jadi kalau dalam perspektif kami di Nahdlatul Ulama, kalau terkait dengan keputusan itu kami menunggu dari apa yang akan diputuskan dalam sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi apa yang akan terselenggara dalam sidang isbat itu adalah menjadi salah satu pijakan bagi Nahdlatul Ulama untuk nanti menyatakan bagaimana wal hijah kepada kepada jamaah atau kepada anggotanya. Karena itu merujuk pada ketetapan keputusan organisasi kami yang diputuskan di Muktamar tahun 1954 di Surabaya dan dikukuhkan dengan Muktamar tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur. Sedangkan terkait dengan persoalan bagaimana cara pelaksanaan Rukyatul Hilal di lapangan, ini dari 73 titik rukyah yang ada di Nahdlatul Ulama, di jaringan Nahdlatul Ulama, ini boleh dikata itu sebagian, ya 30-an itu memang beririsan dengan titik rukyahnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia ataupun oleh lembaga-lembaga ataupun instansi yang terkait ya. Dalam ini ada BMKG dan kemudian juga ada dari BRIN atau yang kita dulu kenal dengan LAPAN. Nah itu semua koordinasi berlangsung di lapangan juga. Kemudian koordinasi yang di tingkat pengambilan keputusan ini pada prinsipnya kami di Nahdlatul Ulama itu menanti ataupun menunggu dari keputusan sidang isbat. Jadi prinsip di Nahdlatul Ulama adalah kita tidak akan menyampaikan kapan awal bulan Zulhijjah sebelum sidang isbat itu mengambil keputusan. Baru setelah kemudian sidang isbat ada keputusannya, nanti kemudian kami baru berhak menyampaikan ikhbar atau kabar kepada nahdien. Demikian Mbak Angel. Baik, Pak Marufin, kita tahan sebentar. Kita menuju ke kantor Kementerian Agama. Ada rekan kami Galuh Pandu di sana yang akan menyampaikan informasi dari update terbaru seputar sidang isbat. Dan sementara NU akan mengikuti bagaimana hasil sidang isbat ini akan dilaksanakan. Namun sebelumnya sudah diketahui bahwa surat keputusan bersama dari 3 menteri yang sudah menetapkan di kalender Hijriyah bahwa Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Artinya apabila hari ini Rukyatul Hilal atau hilal sudah tampak, maka baik Muhammadiyah, NU maupun pemerintah akan menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Sementara itu kami masih akan menunggu karena anggota yang melaksanakan seminar posisi hilal ini sedang melaksanakan sholat maghrib dan akan dilaksanakan sidang isbat secara tertutup seusai sholat maghrib, dan kami akan lihat bersama-sama bagaimana hasil keputusannya, apakah hari ini akan menjadi penentuan bahwa besok tanggal 28 Mei akan menjadi 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dan maka 10 hari kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah di tanggal 6 Juni 2025 adalah Hari Raya Idul Adha 2025. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Valeri. Baik, melanjutkan kembali Pak Marufin, ini lantas bagaimana Pak untuk metode perhitungan begitu atau penentuan awal Zulhijjah, menyelaraskan antara kriteria astronomis dan syar'i yang digunakan dalam menentukan awal Zulhijjah ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kriteria atau perhitungannya itu sebenarnya basisnya sama semua ya. Jadi kita mengandalkan pada bagaimana posisi bulan di satu sisi dan posisi matahari di sisi yang lain, yang itu kemudian ditetapkan waktunya pada saat maghrib atau pada saat matahari terbenam di masing-masing lokasi. Ini prinsip dasarnya di sana. Terus kemudian bagaimana kemudian menyelaraskannya dengan metode syar'inya atau metode syariahnya. Ini di sini ada satu hal yang menjadi dasar adalah bahwa dalam keterlihatan hilal atau dalam imkan ru'yah hilal itu ada yang disebut sebagai zona visibilitas. Zona visibilitas hilal ini terbagi menjadi 3 bagian kalau dalam pandangan Nahdlatul Ulama. Ada yang disebut sebagai zona istihala, yaitu memang bulan sudah berada di atas ufuk atau terbenam lebih lama dibanding matahari, tetapi dia tidak akan terlihat karena faktor-faktor atmosfer, bisnis atmosfer yang lebih kuat dibandingkan dengan cahaya bulan itu sendiri. Nah ini menyebabkan bulan itu berada di zona istihala. Istihala itu lawan anonimnya atau persamaan katanya itu mustahil. Terus kemudian zona yang kedua disebut sebagai zona imkan ru'yah, itu zona di mana hilal itu mungkin terlihat. Imkan itu artinya mungkin. Dalam posisi ini bulan berada di dalam satu kondisi tertentu di mana kemudian cahayanya itu bisa mengalahkan faktor-faktor optis atmosfer yang berada di latar depannya. Karena kita tahu bahwa untuk kita bisa melihat ke arah
mendalangi tertentu, itu kita harus menembus lapisan udara kita, lapisan udara yang melindungi kita, yang itu bersifat optis tertentu, seperti sifat air atau fluida. Hanya dia lebih encer lagi, lebih ronggang lagi dibandingkan dengan air yang kita kenal. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai zona kotni atau zona di mana visibilitas itu sudah dianggap pasti atau ditetapkan sebagai pasti, karena dalam praktek ru'yah hilal yang normal, bahkan tanpa menggunakan alat yang relatif canggih sekalipun, pada posisi tersebut itu sudah bisa dilihat dengan lebih leluasa dibandingkan dengan kondisi yang lain. Nah, tiga hal ini yang kemudian diselaraskan dengan perhitungan-perhitungan yang ada dalam metode ilmu falak yang berkembang pada saat ini. Dan dalam pandangan Nahdlatul Ulama itu ada tiga zona tadi yang kemudian dibatasi oleh angka-angka kriteria. Dan yang terpenting adalah bahwa kriteria yang paling bawah yang membatasi antara zona istihalah dengan zona imkan ru'yah, itu yang kami sebut sebagai imkan ru'yah Nahdlatul Ulama, yang itu sama dengan kriteria MABIMS yang digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga oleh menteri-menteri agama ataupun menteri-menteri urusan agama Islam di Asia Tenggara, di Brunei Darussalam, di Singapura dan di Malaysia, dan ini akan masuk lagi adalah di Thailand. Oh, jadi demikian, baik, nantinya dari Kementerian Agama di tiga negara ini juga nanti akan saling menginformasikan atau seperti apa nanti, Pak? Proses untuk menyampaikan. Kalau kriterianya dasarnya sama, prinsipnya dasarnya sama. Tinggal yang menjadi penentu adalah bagaimana posisi bulan dan matahari di masing-masing negara. Itu biasanya yang menjadi faktor pembeda. Kalau dasar kriterianya sama persis. Baik, Pak Marufin, sejauh ini sejauh mana Pak peran data hisab dalam sidang isbat dibandingkan hasil ruqyat langsung? Baik, saya juga sedang berada di forum sidang isbat, dan ini pada prinsipnya sidang isbat itu kan mengandalkan dua kaki atau dua pilar. Pilar yang pertama adalah pilar data perhitungan dari beragam sistem yang ada. Jadi dalam perhitungan terkait posisi bulan dan matahari itu ada 20 macam cara perhitungan, yang itu semuanya dapat dilihat bersama-sama. Terus kemudian pilar yang kedua adalah pilar ru'yatul hilal itu sendiri, bagaimana cara pengamatan bulan yang didasarkan pada tiga cara yang tadi kami sampaikan, menggunakan mata, menggunakan teleskop yang tanpa kamera, dan yang terakhir menggunakan teleskop dengan kamera khusus. Jadi keduanya itu statusnya sama kalau dalam posisi di sidang isbat. Hanya kalau dalam pandangan kami di Nahdlatul Ulama, data perhitungan itu lebih merupakan data pendukung terkait dengan bagaimana cara kita melaksanakan ataupun menyelenggarakan ru'yatul hilal. Jadi tanpa data pendukung yang berkualitas baik, itu ru'yatul hilal memang tidak akan terlaksana dengan baik. Tetapi kemudian dalam pandangan kami di Nahdlatul Ulama, tetap pengambilan keputusannya adalah dengan bagaimana nanti apakah hilal terlihat atau tidak. Itu yang banyak. Baik, lantas jika hasil hisab dan ruqyat berbeda, Pak, metode apa nanti yang akan diutamakan, Pak? Mohon maaf, suaranya terganggu. Bisa diulangi, Pak? Ya, jika hasil hisab dan ruqyat berbeda, metode mana nanti, Pak, yang akan diutamakan? Kalau dalam sidang isbat nanti tergantung pada kebijakan dari bagaimana para pengambil keputusan. Tetapi kalau dalam pandangan kami di Nahdlatul Ulama itu penentunya adalah hasil ru'yatul hilal. Jadi ini sudah dikukuhkan di Muktamar tahun 1954 di Surabaya, dan kemudian dikukuhkan lagi dalam Muktamar tahun 1944 di Situbondo. Nah ini jadi kalau kami di Nahdlatul Ulama, kalau pedomannya Muktamar itu seperti itu. Tapi kemudian kalau dalam sidang isbat nanti kita akan melihat bagaimana dinamika yang berkembang di sana, ya. Karena para pengambil keputusan kan ada banyak di sini, dan itu tidak hanya berasal dari Nahdlatul Ulama saja. Begitu Mbak Indah. Pak Marufin, dari 73 titik tadi yang disampaikan, begitu mungkin sudah terkumpul informasinya, apakah sudah memenuhi kriteria, Pak, untuk penentuan hilal? Kalau yang memenuhi kriteria belum masuk laporannya, ya, karena yang memenuhi kriteria hanya di Aceh, dan ini masih dalam proses. Kalau di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia itu hampir semuanya sudah melaporkan, dan memang kondisi cuaca itu kurang mendukung, karena ada yang melaporkan hujan, ada juga yang melaporkan mendung di langit barat, dan ada juga yang kemudian melaporkan bahwa langitnya itu relatif agak cerah, cuma kemudian objeknya atau hilal itu tidak terlihat. Oke. Baik, apa saja Pak lantas tantangan teknis atau tantangan cuaca yang dihadapi saat pemantauan hilal di 73 titik ya, di titik pantaunya dari NU ini? Ya, kita kan Indonesia secara geografis itu kita menyebutnya sebagai benua maritim, ya, maritim kontinen, karena berada di antara dua samudra Pasifik di sisi timur dan samudra Indonesia atau Samudra Hindia di sisi barat. Dan ini menyebabkan Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh tingkah laku atau dinamika di kedua samudra ini. Kita ambil contoh misalnya bahwa dalam tahun ini, dalam bulan-bulan ini kan seharusnya kita sudah musim kemarau, Ibu. Tapi karena dinamika yang berkembang di
Pasifik itu kemudian menyebabkan uap air itu lebih banyak dipasok ke Indonesia, kemudian kita mengalami fenomena yang disebut sebagai fenomena kemarau basah. Kemarau tapi hujan lebih banyak dibandingkan dengan hujan kondisi normal. Nah, ini dalam sisi ru'yatul hilal itu cukup menentukan, karena dalam secara statistik kita di Indonesia itu memiliki hari hujan dan hari mendung itu sampai 200 hari dalam satu tahun. Ini ya, bisa kita bandingkan dengan misalnya di Saudi Arabia, itu hanya memiliki hari hujan itu 10 hari dalam satu tahun. Jadi tantangan di sini jauh lebih besar, tapi di Indonesia itu kita mendapatkan satu berkah anugerah yang lebih baik, yaitu tersebarnya titik-titik pengamatan di seluruh Indonesia. Tidak hanya terkonsentrasi di satu tempat seperti di Saudi Arabia. Kalau di Saudi Arabia terkonsentrasi di satu tempat, yaitu di sisi utara dari kota Mekah. Sementara kalau di Indonesia, itu kita dari Sabang sampai Merauke, itu hampir di setiap pulau itu ada titiknya sendiri. Begitu Mbak, jadi tantangan kita bisa dikompensasi dengan penyebaran titik-titik ru'yah yang ke tempat-tempat yang memang lebih baik dan lebih bagus dibandingkan dengan kondisi-kondisi seperti yang kita alami di pulau-pulau besar di Indonesia. Begitu Mbak. Dengan tantangan yang tadi disebutkan Pak Marufin, lantas bagaimana solusinya Pak? Terutama jika kita sekarang lagi ada di tengah kondisi cuaca mendung, hujan begitu. Itu tentunya menjadi tantangan yang tadi Pak Marufin sempat nyatakan begitu. Bagaimana solusinya Pak? Ini memang harus diformulasikan lagi oleh para ahli ya. Dalam hal ini kan memang ahli-ahli keagamaan itu tidak akan berbicara sendiri atau tidak akan mengambil keputusan sendiri. Selalu akan melibatkan dari ahli-ahli keilmuan yang terkait dengan bagaimana cara mengatasi atau menyikapi situasi tersebut. Karena kita juga tahu bahwa dari tren perkembangan cuaca dari tahun ke tahun dengan terjadinya global warming, itu kan kemudian menyebabkan pertumbuhan awan hujan dan kemudian pertumbuhan awan di Indonesia itu kan jauh lebih intensif dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, ini jadi tantangan di sana, karena memang secara fikih itu yang disebut sebagai ru'yatul hilal ya adalah mengamati bulan secara langsung. Cuma pengamatan itu apakah kemudian harus dilakukan di seperti titik yang berada di daratan, atau kemudian berada di tengah laut, ataupun berada di tempat-tempat yang tidak disebutkan tadi. Nah, ini yang kemudian masih menjadi median yang bisa didiskusikan dan kemudian diambil keputusan lebih lanjut. Kalau dalam hemat saya pribadi ini kita masih bisa mengatasi ataupun mengantisipasi terkait dengan masalah cuaca yang kemudian berbeda dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, karena kita dalam teknologi pengamatan itu ada panduan dan menggunakan gelombang-gelombang radio tertentu ataupun dengan sinar-sinar tertentu yang kemudian bisa memandu kita ke posisi bulan. Kalau kemudian nanti apakah bulannya bisa dilihat lengkungannya sebagai hilal atau tidak, itu adalah kemudian tergantung kepada teknik dan metodologi pengamatan. Saya kira begitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Marufin atas informasinya mengenai pemantauan hilal dari PBNU di 73 titik. Semoga berjalan dengan lancar dan sidang isbat menentukan keputusan yang tepat untuk pembaru di tanggal 1 Zulhijjah ini. Terima kasih Pak Marufin, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kita akan hadir kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News.